Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue tiaw pangsit goreng. Karena kemarin laris banget ya aku jualan pangsit goreng, mereka ketagihan dan minta dibikinkan yang baru. Jadi di sini aku akan kombinasikan dengan menggunakan kue tiaw. Dan makanan ini aku jual cukup dengan di rumah aja. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, kita akan membuat adonan untuk isian pangsit. Ini aku udah siapkan 300 gram daging ayam. Ini aku ambil daging bagian dada dari satu ekor ayam. Langsung aja kita masukkan semua ke dalam chopper. Kemudian tambahkan 100 ml air es. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk, lalu tutup dan pasang mesin chopper di atasnya, lalu nyalakan dan kita blender sampai halus. Untuk menghaluskannya di sini aku pakai chopper dari Mitoshiba seri CH200. Ini chopper andalan aku ya, karena memang choppernya benar-benar bagus, bisa menghaluskan daging sampai benar-benar halus tanpa dipotong-potong terlebih dahulu dagingnya. Dan buat kalian yang pengen punya chopper seperti aku juga, silakan untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja linknya, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Oke guys, bisa dilihat ya, ini dagingnya sudah menggumpal, berarti ini sudah halus. Langsung aja kita matikan choppernya dan langsung kita tambahkan 3 sendok makan munjung tepung tapioka, boleh diganti dengan sagu ataupun tepung kanji. Oke, setelah itu kita tutup lagi dan pasang mesin chopper di atasnya. Kemudian kita blender sampai halus atau sampai benar-benar tercampur rata antara tepung tapioka dan juga daging ayamnya. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Bisa kalian lihat, ini adonannya halus banget. Langkah berikutnya, ini aku udah siapkan 1 bungkus kulit pangsit dan 1 bungkus ini isinya ada 50 lembar. Pilih kulit pangsit yang masih baru, ciri-cirinya masih wangi ketika dicium dan masih lentur seperti ini ya. Nah, kalau masih lentur dan warnanya masih segar berarti itu masih baru. Langsung aja kita isi dengan 1 sendok teh daging yang sudah digiling tadi. Seperti ini ya, kita letakkan agak ke ujung. Setelah itu kita olesi air bagian pinggirannya. Kemudian kita lipat ke arah diagonal seperti ini. Nah, dilipat sambil ditekan-tekan ya supaya rapat. Setelah itu dibalik. Kemudian kita tekuk bagian tengahnya. Lalu kita beri air lagi bagian ujungnya. Kemudian kita rekatkan sambil ditekan supaya menempel. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Bentuknya seperti perahu kertas ya. Oke, kita ulang ya. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian kita isi dengan 1 sendok teh daging ayam yang sudah digiling. Kita letakkan agak ke ujung seperti ini. Setelah itu kita beri air di bagian pinggirannya. Kemudian lipat ke arah diagonal sambil direkatkan dengan cara ditekan-tekan supaya lebih menempel. Setelah itu dibalik, kemudian ditekuk bagian tengahnya. Beri lagi air di bagian ujungnya, kemudian tempelkan supaya merekat sambil ditekan-tekan. Oke guys, gampang banget ya caranya. Setelah dibentuk semua seperti ini ya hasil pangsitnya. Langkah berikutnya kita akan membuat bumbu rahasia. Langsung aja kita tuangkan 200 ml minyak goreng. Ini di gelas choppernya udah ada takarannya ya. Kemudian tambahkan bawang putih, kemiri, ebi, dan juga 1 potong terasi. Nah, ini langsung kita campurkan semua, dimasukkan semua ke dalam chopper. Kemudian kita blender sampai benar-benar halus. Kemudian tuangkan dalam wajan dan ini kita masak dengan menggunakan api sedang sambil harus sering diaduk-aduk supaya hasil matangnya merata.
Oke guys, kurang lebih sampai warnanya seperti ini ya, sudah berubah agak kecoklatan, dan jangan ditunggu lama-lama lagi. Langsung aja kita angkat dan kita masukkan ke dalam mangkuk, karena pada saat diangkat juga ini masih ada proses mematangkan, jadi setelah diangkat warnanya akan lebih coklat lagi. Langkah berikutnya, kita rebus dulu pangsitnya dalam air mendidih. Ini aku mau buat 6 porsi, dan untuk satu porsinya isi 2 pangsit. Jadi di sini aku rebus 12 pangsit ya. Oke guys, ini pangsitnya udah matang dan mengapung, langsung aja kita angkat. Nah, bisa kalian lihat ya guys, ini udah mengapung dan juga tekstur pangsitnya udah lentur. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Setelah itu, kita masukkan 3 butir telur yang sudah diberi garam dan dikocok lepas. Kemudian telurnya ini kita aduk-aduk, diorak-arik sampai matang. Nah, ini harus sampai telurnya mengembang dulu seperti ini ya, sampai harus tercium dulu wangi telurnya supaya hasilnya lebih enak. Kemudian ini aku udah siapkan bawang merah dan bawang putih yang udah di blender. Nah, takarannya 3 sendok teh. Setelah itu, ini juga aku udah siapkan cabai keriting yang udah di blender. Ini cukup 2 sendok teh aja ya, tapi boleh sesuai selera. Kalau mau pedas silahkan boleh ditambah. Langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata, dan kita tunggu sampai bumbunya matang atau sampai tercium wanginya. Kemudian tambahkan kecap manis sekitar 4 sendok makan atau boleh sesuai selera, dan di sini juga aku tambahkan kecap Inggris. Nah, kecap Inggris ini bisa kalian beli di pasar ataupun beli di aplikasi online. Oke, langsung aja ya kita masukkan kecap Inggrisnya. Untuk banyaknya juga kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 sendok makan. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan bumbu rahasia yang sudah dimasak tadi. Untuk takarannya sekitar 3 sendok teh. Setelah itu tambahkan juga 1 sendok air seperti ini. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian tambahkan kue tiaw, karena ini aku mau bikin 6 porsi, jadi aku tambahkan 6 genggam kue tiaw seperti ini. Setelah itu tambahkan juga pangsit yang sudah direbus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan yang terakhir kita tambahkan sayuran seperti sawi, kol, dan juga toge yang sudah diiris-iris. Oke, ini aku menambahkan sayurannya di bagian akhir supaya teksturnya masih nyakrek pada saat dimakan. Kalau misalkan kita menambahkan sayurannya di awal, yang ada nanti sayurannya keburu layu. Oke, langsung aja ya kita aduk-aduk sampai tercampur rata, dan ini masih kita masak sampai sayurannya berubah menjadi layu. Oke guys, kalau sayurannya udah layu seperti ini, langsung aja kita angkat, lalu siap untuk disajikan. Dan sekarang saatnya review kue tiaw pangsit goreng yang aku buat. Nah, ini aku kemas pakai styrofoam yang udah dialasi pakai plastik terlebih dahulu. Oke, bisa kalian lihat ya guys, seperti ini hasilnya. Ini aromanya nyengat banget, yang pastinya enak banget ya. Sekarang aku mau review dulu untuk kue tiawnya. Ini asli guys, rasanya enak banget. Silakan kalian praktekkan sendiri di rumah resep yang aku bagikan ini. Dan satu resep ini jadi 25 porsi dengan harga jual antara 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah per porsi, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Dan untuk cara pemasarannya ini gampang banget, dan ini juga aku cuma jualan di rumah aja ya. Aku cukup pasang status di WhatsApp dan juga membagikannya di grup WhatsApp. Nah, nanti kalau misalkan di grup WhatsApp kayak gitu, biasanya sih di list dulu siapa aja yang mau. Kalau misalkan udah ada 6 orang yang order, baru aku buatkan 6 porsi seperti ini.
Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.